Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Ramadan dengan NIM 22011130. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu sistem CVT. Nah, apa itu CVT? CVT adalah singkatan dari Continuously Variable Transmission, atau dalam bahasa Indonesia berarti transmisi variabel kontinu. Ini adalah jenis transmisi otomatis yang memungkinkan perubahan rasio gigi secara halus dan terus-menerus, tanpa adanya jeda atau hentakan seperti pada transmisi otomatis konvensional. Lalu ada cara kerja CVT. CVT menggunakan dua buah puli berbentuk kerucut dan sebuah sabuk baja. Diameter dari kedua puli ini dapat berubah-ubah, sehingga rasio gigi pun dapat berubah secara terus-menerus. Saat mesin berakselerasi, diameter salah satu puli akan mengecil, sementara puli lainnya membesar. Hal ini memungkinkan tenaga mesin disalurkan ke roda secara optimal sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada saat mesin berputar atau pada saat mesin dinyalakan, tenaga dari mesin akan diteruskan ke puli primer melalui V-belt. Nah, lalu puli berubah diameternya. Saat akselerasi, gaya sentrifugal akan mendorong roller yang terdapat di dalam puli primer dan sekunder. Hal ini menyebabkan diameter puli primer mengecil dan diameter puli sekunder membesar. Lalu pada saat deselerasi, sebaliknya, saat pedal gas dilepas atau rem ditekan, gaya sentrifugal berkurang dan roller akan kembali ke posisi semula, sehingga diameter puli primer membesar dan puli sekunder mengecil. Lalu, perubahan diameter puli ini secara langsung mengubah rasio gigi antara mesin dan roda. Ketika puli primer mengecil dan puli sekunder membesar, rasio gigi akan menjadi lebih besar, sehingga kendaraan akan berakselerasi. Sebaliknya, ketika puli primer membesar dan puli sekunder mengecil, rasio gigi akan menjadi lebih kecil, sehingga kendaraan akan melambat. Lalu tenaga dari mesin kemudian disalurkan ke roda melalui V-belt dan puli sekunder. Nah, lalu ada konstruksi CVT. Yang pertama ada crankshaft. Nah, crankshaft ini memiliki peran yang sangat krusial, sama seperti pada mesin konvensional lainnya. Crankshaft berfungsi untuk mengubah gerak bolak-balik piston menjadi gerak rotasi. Gerak rotasi inilah yang kemudian diteruskan ke transmisi CVT untuk menghasilkan tenaga yang menggerakkan roda kendaraan. Lalu yang kedua ada V-belt. V-belt berperan sebagai penghubung antara dua puli yang berdiameter variabel, memungkinkan perubahan rasio gigi secara mulus. Lalu bayangkan V-belt sebagai sabuk yang menghubungkan dua roda yang ukurannya bisa berubah-ubah. Lalu ada primary sliding shaft. Nah, primary sliding shaft ini atau bisa disebut puli bergerak primer. Komponen ini memungkinkan CVT untuk memberikan akselerasi yang halus dan efisien. Selain itu, puli gerak primer juga membantu menjaga putaran mesin agar tetap optimal pada berbagai kondisi jalan. Lalu ada pemberat. Pemberat ini biasanya berupa silinder logam yang terdapat di dalam puli primer dan sekunder. Fungsinya untuk mengatur pergerakan puli dan mengubah rasio gigi transmisi. Lalu ada secondary fixed shaft atau puli tetap sekunder. Yang berbeda dengan puli primer yang dapat berubah diameternya, puli sekunder tetap memiliki diameter yang konsisten. Lalu ada secondary sliding shaft atau puli bergerak sekunder. Berbeda dengan puli tetap sekunder yang memiliki diameter tetap, puli bergerak sekunder memiliki kemampuan untuk mengubah diameternya, meskipun tidak sebesar perubahan pada puli primer. Lalu ada primary drive gear shaft, adalah komponen yang sangat penting, yaitu berfungsi sebagai penghubung antara mesin dengan puli primer. Sederhananya, poros ini memutar puli primer yang kemudian akan mengubah rasio gigi transmisi. Lalu ada
Clutch housing atau rumah kopling atau mangkok kopling adalah komponen yang memiliki peran krusial dalam menghubungkan dan memutuskan tenaga dari mesin ke roda belakang. Lalu ada clutch carrier. Clutch carrier ini berfungsi sebagai penyangga atau penahan kampas kopling dan berperan dalam menghubungkan dan memutuskan tenaga dari mesin ke roda. Lalu ada primary fixed shaft atau bisa disebut puli tetap primer. Seperti namanya, puli ini memiliki diameter yang tetap dan tidak berubah-ubah saat sistem CVT beroperasi. Lalu di sini ada kelebihan. Nah, kelebihan yang pertama itu percepatan halus. Saat akselerasi terasa lebih halus dan lembut karena tidak ada perpindahan gigi yang terasa. Lalu kelebihan yang kedua ada efisiensi bahan bakar. CVT memungkinkan mesin selalu bekerja pada putaran yang optimal, sehingga konsumsi bahan bakar lebih efisien. Lalu suara mesin lebih halus. Operasi CVT yang halus membuat suara mesin terdengar lebih halus dan tidak terlalu berisik. Lalu di sini ada kekurangan. Nah, kekurangan dari CVT ini ya, yang pertama ada performa. Beberapa orang merasa bahwa akselerasi awal CVT kurang responsif dibandingkan dengan transmisi otomatis konvensional. Lalu yang kedua ada harga. Mobil dengan transmisi CVT umumnya memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan model yang sama dengan transmisi otomatis konvensional. Lalu yang ketiga ada perawatan. Nah, CVT membutuhkan perawatan khusus dan komponen yang cenderung lebih mahal jika dibandingkan dengan transmisi otomatis konvensional. Nah, kesimpulannya adalah CVT adalah teknologi transmisi yang terus berkembang dan menawarkan banyak keuntungan, terutama dalam hal kenyamanan dan efisiensi bahan bakar. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, CVT tetap menjadi pilihan yang menarik bagi banyak konsumen yang mencari mobil dengan performa berkendara yang halus dan efisien. Sekian penjelasan singkat tentang sistem CVT dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.